Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dari Ibu untuk kalian. Masih tetap semangat? Insya Allah masih tetap semangat ya nak ya. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran geografi. Nah, kita sudah saling kenal ya nak ya. Dari kelas 10 kita sudah bertatap muka. Mungkin hanya semester kemarin yang karena kondisi tidak bisa bertatap muka, dan ditambah dengan semester ini ya nak ya, kalian sudah kelas 11. Nah, materi kita tentang geografi itu masih terkait dengan alam dan sekitar kita di kehidupan sehari-hari kita ya nak ya. Untuk kelas 11 ini materinya tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ini materi pertama yang harus kalian pelajari, dan ini letak Indonesia ini sudah kalian ketahui sejak kalian masih kecil lah ya. SD mungkin sudah kalian pelajari. Nah, di bab ini kita mulai dengan letak, luas dan batas wilayah Indonesia. Nah, seperti ini ya nak ya, letak wilayah Indonesia. Di sini sudah ada pengertiannya. Nah, ini perbedaan antara letak dan luas wilayah. Letak Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu letak astronomis. Nah, letak astronomis ini kalian sudah tahu dari kalian SD. Ada yang sudah tahu atau masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat ya nak ya. Jadi letak astronomis itu letak suatu wilayah yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis bisa kalian lihat di buku paket kalian ya, letak geografisnya. Letak geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dari letak itu menjadi penyebab bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang. Artinya Indonesia terletak pada persilangan pengaruh politik, perdagangan, budaya, dan militer. Jadi posisi silang ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Itu dampak dari letak geografisnya. Kemudian yang ketiga itu letak geologis. Apa itu letak geologis? Letak suatu wilayah dilihat dari lingkungan geologi wilayah sekitarnya. Jadi secara geologis wilayah Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indonesia Australia bergeser ke arah utara dan timur laut. Lempeng Pasifik bergeser ke arah barat dan barat daya. Akibat dari 3 lempeng tersebut, Indonesia seolah-olah terjepit dan Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia, yaitu
pegunungan Mediterania sebelah barat dan jalur pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur, sehingga Indonesia memiliki banyak gunung api aktif dan rawan akan terjadinya gempa bumi. Itu letak secara geologis. Jadi letak wilayah Indonesia itu ada 3. Yang pertama letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga letak geologis. Kemudian kita bahas tentang luas wilayah Indonesia. Nah, luas wilayah Indonesia bisa kalian lihat di samping sebelah kiri ya, dari letak wilayah Indonesia. Itu luasnya, ada perairan dan ada daratan. Kita lanjut ke karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, ini ada peta konsepnya, ada karakteristik wilayah daratan Indonesia. Ada peta konsepnya. Berbeda dengan karakteristik perairan Indonesia ya. Nah, bisa kalian lihat di peta konsepnya, ini sangat berbeda. Kalau yang atas daratan, yang bawah perairan ya. Ciri-cirinya, adanya jalur pegunungan yang merupakan kelanjutan dari pegunungan dunia. Itu ciri-ciri dari wilayah daratan Indonesia. Membentuk rangkaian kepulauan, membentuk daratan dari hasil proses pengangkatan dasar laut, membentuk jalur-jalur patahan dan zona tumbukan lempeng, sehingga menimbulkan rawan terhadap gempa bumi. Kemudian yang kedua, ini perairannya ya. Ciri-cirinya daerah permukaan atau pelagik, daerah dasar laut secara vertikal dan secara horizontal. Lebih jelasnya lagi dilihat bagian bawahnya, dibaca dulu. Ditambah di dalam buku paket ya Nak ya. Nah, ini zona-zona yang ada di perairan. Yang di dalam tabel paling bawah ya. Ada zona mesopelagik, zona batipelagik, zona abisal, zona hadal pelagik. Nah, ini sesuai dengan kedalamannya. Kemudian perairan Indonesia berdasarkan topografi dasar laut, kedalamannya ya, ketinggiannya. Ada perairan laut dangkal dan ada perairan laut dalam. Bentuknya dalam bentuk apa? Contohnya ini yang di dalam tabel, ada basin, palung, rais, simon. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Nah, ini sudah ada gambarnya. Kalian lihat, kalian pahami. Kita lanjut ke perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, ini jalurnya ya. Bisa kalian lihat di peta yang terpampang di slide ini. Di bawahnya juga sudah ada jalurnya. Di situ sudah ada legendanya yang berwarna hijau lingkaran. Dan ini bisa kalian pahami dengan menggunakan keterangan di dalam peta. Lanjut ke potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, ini ada sumber daya perikanan, manfaatnya untuk negara dan untuk penduduk. Ini sudah terpampang jelas di slide ini. Nah, ini contohnya kalau di perairan ada pariwisata bahari. Pasti di sini kalian sudah pernah rekreasi ke perairan ya Nak ya, entah itu di kali, entah itu di sungai atau di
lautan. Nah, ini bidang usaha pariwisata Bahari meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Dari perarian itu adanya program pengembangan industri pariwisata Bahari di Indonesia. Jadi di sini selain menampilkan objek wisata, ini ada programnya sebenarnya, sudah tersusun rapi ya. Ternyata sudah terprogram. Nah, di peta konsep ini bisa kalian simpulkan dengan menggunakan peta konsep ya. Jadi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi semuanya saling terkait dan saling berinteraksi. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti di akhir materi ini kalian kerjakan soal kuis di bawah ini. Untuk tambahannya, kalian buka buku paket materi poros maritim. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.